Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang seni budaya. Tetapi sebelum kita ke materi, perkenalkan nama Ibu Yanti Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran seni budaya. Kita mulai dengan materi seni rupa. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang pengembangan sikap apresiatif karya seni, empati kepada profesi seniman dan budayawan. Yang pertama kita akan bahas adalah apresiasi seni rupa. Apa sih itu yang dinamakan dengan apresiasi? Apresiasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu to appreciate, yang artinya menghargai. Apresiasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenali atau memahami nilai yang terkandung dalam suatu karya seni sehingga dapat menghargainya. Nah, adapun langkah-langkah apresiasi itu ada 4 tahapan. Di antaranya, sebelum kita melakukan apresiasi, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu pada subjek ataupun pada objek yang akan kita nilai. Setelah kita melakukan pengamatan, maka kita akan timbul rasa menikmati dari karya seni tersebut, sehingga timbullah di situ adanya penghayatan terhadap karya seni tersebut. Setelah kita menghayati bahwa karya tersebut itu bagus atau tidaknya, maka kita akan bisa melakukan penilaian terhadap karya tersebut bagus atau tidaknya itu melalui setelah kita melalui tahapan dari pengamatan, penikmatan, penghayatan, dan penilaian. Apresiasi itu sendiri sering dihubungkan dengan kata lain yaitu menilai karya orang lain. Nah, dalam kegiatan apresiasi ada dua jenis atau ada dua jenis apresiasi. Ada apresiasi aktif, ada apresiasi pasif. Yang dicontoh sebagai apresiasi aktif itu adalah seorang seniman yang aktif berkarya bisa dikatakan melakukan apresiasi aktif. Kenapa? Karena seorang seniman tersebut terus memberikan sebuah karya-karyanya untuk dinikmati oleh orang lain, dan dia pun sebagai penilai atau sebagai penikmat dari hasil karya dia sendiri. Nah, yang kedua yaitu apresiasi pasif. Apresiasi pasif itu adalah masyarakat yang bertindak sebagai pengagum atau pengamat karya seni digolongkan pada apresiasi pasif. Contohnya misalnya kita menikmati karya dari seniman Basuki Abdullah. Kita itu hanya menikmati dari karya Basuki Abdullah, sedangkan yang membuatnya itu adalah pelukis Basuki Abdullah. Maka kita termasuk pada sebagai apresiasi pasif. Adapun tujuan dari apresiasi seni itu yang pertama adalah menjadikan masyarakat agar tahu apa, bagaimana, dan apa maksud dan tujuan dari karya seni itu. Artinya masyarakat itu melakukan apresiasi itu dengan tujuan ingin tahu bagaimana sih karya pelukis Basuki Abdullah, apa sih keunikan dari karya Basuki Abdullah, dan apa sih maksud dari karya tersebut. Itu adalah tujuan dari kegiatan apresiasi seni, sehingga timbullah penilaian terhadap karya seseorang tadi. Adapun fungsi apresiasi karya seni yang pertama adalah memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan di sini artinya kita memberikan penghargaan atau menilai karya seseorang sehingga si pembuat tersebut merasakan kalau ketika kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada karya tersebut, maka si seniman tersebut
memiliki kepuasan tersendiri gitu. Yang berikutnya penikmat. Penikmat itu tujuan dari fungsi apresiasi karya seni. Yang kedua adalah kita sebagai penikmat dari karya-karya seni yang telah dibuat oleh seniman tadi. Yang ketiga adalah melakukan penilaian terhadap karya seni. Dengan kita memberikan penghargaan terhadap karya orang lain, artinya kita pun secara tidak langsung melakukan penilaian terhadap karya seni tersebut. Adapun kegiatan apresiasi karya seni itu ada 3 hal. Yang pertama, kita melihat karya seni. Yang kedua, mengidentifikasi karya seni. Yang ketiga, membuat karya seni. Artinya, kegiatan apresiasi karya seni itu bisa kita menikmati hasil karya orang lain saja, ataupun kita mengidentifikasi karya seni. Oh, ini yang membuatnya adalah Basuki Abdullah. Yang ini adalah lukisan Apandi dan sebagainya. Nah, ataupun kita sebagai pembuat atau seorang yang membuat karya seni tersebut. Yang berikutnya adalah 5 konsep yang harus diperhatikan dalam kegiatan apresiasi seni. Yang pertama itu adalah persepsi. Persepsi di sini adalah kemampuan pada kegiatan persepsi, yaitu mengobservasi, mengidentifikasi, serta membandingkan sehingga kompetensi yang dicapai paling tinggi adalah pada bidang persepsi. Artinya, persepsi ini adalah kemampuan pada kegiatan untuk mengidentifikasi, mengobservasi, serta membandingkan hasil karya orang lain, sehingga kompetensi yang dicapai oleh seniman itu akan berbeda-beda. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah dasar mengapresiasi karya seni. Artinya, melalui pengetahuan, seseorang akan dapat mengidentifikasi mengenai sejarah, simbol, ataupun istilah-istilah dalam karya seni tersebut. Artinya pengetahuan itu semakin seseorang itu mengetahui seluk-beluk dari karya yang ia buat, misalnya membuat lukisan tentang pahlawan. Dia mengetahui bagaimana pahlawan yang ia lukis itu adalah pengorbanannya begitu banyak, sehingga dia akan mencurahkan pada lukisannya tersebut dari pengetahuan yang ia dapatkan. Yang ketiga adalah analisis. Analisis itu adalah kegiatan seseorang harus dapat mendeskripsikan, menginterpretasikan, mengamati, dan menjelaskan kembali tentang hal-hal yang sedang diamati. Artinya, analisis karya seni itu membutuhkan kepekaan rasa yang mendalam. Semakin seseorang itu bisa merasakan kepekaan yang mendalam terhadap sebuah karya, maka analisisnya pun akan berbeda dengan orang lain. Yang keempat adalah penilaian. Penilaian itu adalah kemampuan melakukan penilaian karya-karya seni, baik secara tertulis, diskusi, dan memilih dalam mencapai sasaran belajar dari hasil apresiasi. Artinya, penilaian itu bisa kita mengungkapkan bagus atau tidaknya pada sebuah karya itu setelah kita mengamatinya, setelah kita menghayatinya, baru menganalisis bagaimana karya tersebut bisa tercipta, maka kita baru bisa melakukan penilaian. Yang terakhir adalah apresiasi. Apresiasi ini kegiatan melihat, memahami, menghayati, dan menilai karya seni sehingga seseorang dapat merasakan keindahan karya-karya seni tersebut. Jadi apresiasi ini adalah kegiatan untuk melihat karya orang lain, memahami karya orang lain, menghayati, dan menilai
karya seni orang lain, sehingga kita dapat menikmati keindahan pada karya orang lain tersebut. Nah, adapun kegiatan yang kita bisa lakukan dalam apresiasi seni itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tadi tahapan pengamatan, kedua penghayatan, ketiga penilaian dan penghargaan, yang keempat akanlah timbul empati, artinya kita mencintai karya tersebut. Cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Adapun tugas yang kalian harus kerjakan di rumah yaitu kalian mencari nama-nama pelukis terkenal yang ada di Indonesia. Lalu carilah informasi mengenai seorang seniman atau budayawan lokal yang berasal dari daerah sekitar Anda. Artinya kalian mencari dulu nama-nama pelukis yang terkenal yang ada di Indonesia, lalu kalian memilih salah satu seniman ataupun budayawan yang kalian kenal, baik itu dari daerah terdekat kalian atau di daerah kalian, lalu kalian tulislah berbagai karya yang beliau hasilkan. Kemudian apresiasilah karya seniman tersebut dengan memberikan pendapat mengenai keunikan dari karya yang dibuat tadi. Tugasnya dikumpulkan lewat foto, kirim ke WA. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.